Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Baik, saya di sini ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai sejarah peradaban Islam, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Islam Al-Albar Universitas Islam Indonesia. Langsung saja. Sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama peradaban Islam klasik, menengah, dan kontemporer. Peradaban Islam klasik. Peradaban Islam klasik yaitu kebudayaan dan peradaban Islam. Islam memotivasi umat untuk mengembangkan kebudayaan Islam yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Kebudayaan Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Agama berfungsi membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab dalam Islam. Selanjutnya periode klasik. Periode klasik yang pertama dimulai dari masa Rasulullah SAW hingga jatuhnya pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Periode ini ditandai dengan upaya perintisan, perkembangan, dan kemajuan puncak yang pertama pada peradaban Islam, yaitu pada kurun waktu kurang lebih tahun 650 sampai 1000 Masehi. Berikutnya masa disintegrasi, sekitar kurun waktu 1000 sampai 1250 Masehi. Periode klasik ini diwakili oleh kekhalifahan Nabi Muhammad SAW di Haramain atau yang biasa disebut kota suci, dua kota suci yaitu Makkah dan Madinah. Khulafa Rasyidin di Madinah, dinasti Bani Umayyah di Damaskus, dan kemudian dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, masa dan presentasinya lebih banyak daripada periode-periode yang lain. Manfaat dan pengajaran yang dapat diambil pada peradaban Islam klasik. Pertama, peradaban dan kebudayaan Islam berdiri atas dasar keesaan mutlak dalam akidah. Maka, ia adalah peradaban pertama yang menyerahkan satu Tuhan yang tidak mempunyai sekutu dalam hukum dan kekuasaan. Keistimewaan yang kedua dari peradaban dan kebudayaan Islam ialah memiliki kecenderungan dan tujuan manusiawi, cakrawala, dan risalah yang universal. Keistimewaan peradaban dan kebudayaan Islam yang ketiga adalah ia memberikan prinsip moral di tempat pertama dalam seluruh sistem dan berbagai bidang kegiatannya. Selanjutnya, peradaban Islam menengah. Perkembangan kebudayaan Islam timbul setelah diawali
sederetan kebudayaan manusia dan seiring dengan sederetan kebudayaan setelahnya. Kebudayaan Islam pada abad pertengahan yang menonjol di antaranya ialah dalam perkembangan arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansori dengan hiasan-hiasan kaligrafinya yang indah. Selain itu, terdapat 235 bangunan yang dibangun dan dikoordinasi oleh Sinan, yang mana Sinan adalah seorang arsitektur atau seorang arsitek ya, arsitek yang berasal dari Anatolia. Perkembangan kebudayaan Islam tersebut terjadi pada masa kerajaan atau kekhalifahan Utsmani. Periode Islam pertengahan, sejarah peradaban Islam terbagi dalam dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase kerajaan besar. Pada fase kemunduran, yang kurun waktunya 1250 hingga 1500 Masehi, desentralisasi dan integrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Dunia Islam terbagi dua. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Saudi Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua adalah 3 kerajaan besar dalam kurun waktu 1500 sampai 1700 Masehi. Dan masa kemundurannya yang berada di kurun waktu 1700 hingga 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Kekuasaan militer dan politik juga menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kemudian kerajaan Mughal diserang oleh orang-orang raja-raja India. Yang ketiga, kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan oleh Prancis yang mana dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa dan kerajaan-kerajaan Barat. Mereka bersatu mengusir Islam dari Eropa sebagai konsekuensi dari kekalahan mereka. Selanjutnya, kemunduran Islam pada abad pertengahan pada umumnya yang menjadi penyebab adalah sebagai berikut. Itu tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala yang dalam penyatuan. Para penguasanya lemah dalam kepemimpinannya. Kemudian juga terdapat krisis ekonomi, dekadensi moral yang tidak terkendali, apatis, dan stagnansi dalam dunia iptek, serta konflik antar kerajaan Islam. Selanjutnya yang dapat dipelajari dari masa Islam pertengahan. Pertama, untuk menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam terdahulu dalam peradabannya. Kedua, untuk mengetahui perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam di berbagai negara, terutama negara-negara Islam. Yang ketiga, untuk menggali dan meninjau kembali faktor apa yang menyebabkan kemajuan Islam dalam lapangan peradaban dan faktor apa pula yang menyebabkan kemundurannya.
yang kemudian dapat menjadi cermin bagi masa-masa sesudahnya. Peradaban Islam kontemporer, yaitu yang ketiga, akan kita bahas. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Itu dimulai sejak jatuhnya Mesir ke tangan Barat. Pada periode modern, umat Islam heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Raja-raja dan pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop ya, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa oleh Napoleon. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana cara mengatasinya, serta perlunya adanya pembaruan dalam Islam. Periode Islam kontemporer, yaitu biasa disebut dengan periode modern, dengan kurun waktunya kurang lebih 1800 Masehi hingga sekarang ini, yang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa Barat telah timbul peradaban yang lebih tinggi dari umat Islam tentunya. Raja-raja dan para pemuka Islam juga mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan yang awal, yaitu kurun waktu 1800 Masehi hingga 1967, dan kebangkitan yang kedua sekitar 1967 hingga sekarang. Pada periode kebangkitan awal, muncul kesadaran pentingnya pembaruan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaruan Islam di era kontemporer. Lalu manfaat dan pengajaran yang dapat diambil. Periode modern ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam, ya, yang mana umat Islam sudah mulai sadar bahwa telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Jadi pada periode modern ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya. Adapun manfaat yang dapat kita ambil, pertama, untuk mengetahui dan membandingkan antara peradaban yang dijiwai oleh Islam dengan peradaban yang lepas dari jiwa Islam. Dan dari sini kita akan diketahui mana peradaban Islam dan mana pula peradaban non-Islam yang dicetuskan oleh hasil karya umat Islam. Karena memiliki banyak perbedaan ya. Kedua, dengan mempelajari sejarah peradaban dan kebudayaan Islam, kita mengetahui perjuangan Islam dan umat Islam dalam lapangan peradaban umat manusia di muka bumi ini. Selanjutnya peradaban Islam di masa kini dan masa depan. Islam dan modernisme. Modernisme Islam adalah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari Barat, seperti nasionalisme, demokrasi, hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan perjuangan sosial. Gerakan ini dapat berupa peninjauan secara kritis terhadap konsep-konsep lama dan metode-metode fikih, serta penggunaan pendekatan tafsir yang baru.
Pergerakan ini merupakan salah satu pergerakan Islam pertama yang muncul pada pertengahan abad ke-19. Sebagai tanggapan terhadap perubahan pesat yang terjadi akibat dominasi Barat terhadap dunia Muslim. Beberapa tantangan Islam di masa sekarang. Pertama, masuknya konsep liberal dalam pemikiran Islam. Masuknya paham liberal dalam ranah intelektual yang menyebabkan setiap orang bebas untuk menafsirkan sebuah teks dan ajaran agama. Setiap orang punya kans yang sama untuk menafsirkan kebenaran, walaupun tanpa memiliki bekal yang cukup. Ini merupakan hal yang tidak benar ya. Kedua, ilmu-ilmu sosial menjadi patokan utama dalam dunia pendidikan. Dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut, semakin menyingkirkan ilmu-ilmu agama dalam dunia pendidikan. Islam hanya dipandang sebagai objek ilmu pengetahuan terlepas dari berbagai macam konsep, struktur, dan aturan dalam Islam sendiri. Ketiga, kendala dalam memahami bahasa Arab. Muncul anggapan dalam masyarakat sekarang bahwa bahasa Arab tidak mengandung signifikansi lagi atau unexpected dan tidak profitable lagi. Hal ini disebabkan bahwa mereka memahami bahasa Arab bukanlah bahasa peradaban dan intelektual, melainkan hanya sebatas bahasa spiritual atau agama. Sehingga menjadikan masyarakat sekarang enggan untuk meneladani dan mendalami serta mempelajari bahasa Arab. Itu kita perlu menggalakkan lagi hal tersebut. Yang iptek dalam Islam itu Islam dan ilmu pengetahuan teknologi. Ini saya mengutip perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dua faedah Qur'aniyah atau dua faedah ilmu dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Faedah pertama, dengan merenungkan ayat-ayat, kita mengetahui kesempurnaan dan keagungan sifat Allah Ta'ala, juga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian banyak bagi manusia. Faedah kedua, kita memikirkan dan merenungkan ayat-ayat yang sudah dibaca, kemudian mengambil manfaat yang beragam dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Dia ciptakan. Allah Ta'ala menciptakan bumi, air, tumbuh-tumbuhan, barang tambang, dan yang lainnya untuk kita manfaatkan dengan menghasilkan produk yang bermanfaat. Oleh karena itu, seluruh ilmu duniawi yang berkaitan dengan hal ini dengan beragam jenisnya, baik itu pertambangan, perminyakan, pertanian, perikanan, peternakan, teknologi industri, dan sebagainya, termasuk di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa mempelajari teknologi dan penemuan terkini termasuk dalam perkara yang dituntut oleh syariat. Sebagaimana hal itu juga perkara yang dituntut sebagai sebuah keharusan oleh akal. Dan hal itu termasuk dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk dalam ilmu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran mengingatkan pada para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan besi dengan kekuatan yang hebat dan bermanfaat bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan manusia apa saja yang ada di bumi. Maka wajib atas manusia untuk berusaha agar meraih manfaat dari semua itu melalui cara yang paling mudah. Hal ini dikenal melalui penelitian dan juga termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-Qawaidul Hisan halaman 105. Selanjutnya, peradaban Islam di masa depan. Hadis yang berisi tentang kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kembalinya kekuasaan kepada kaum muslimin
dan tersebarnya pemeluk Islam di seluruh penjuru dunia hingga dapat membantu tercapainya tujuan Islam dan menciptakan masa depan yang prospektif serta membanggakan hingga meliputi bidang ekonomi dan pertahanan. Hadis yang dimaksud adalah sabda Rasulullah SAW yang mana artinya hari kiamat tidak akan terjadi sebelum tanah Arab menjadi tanah lapang yang banyak menghasilkan komoditas penting dan memiliki pengairan yang memadai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor ketiga, bab ketiga halaman 84. Kemudian Imam Ahmad bab kedua nomor 703 halaman 417 dan Imam Hakim. Dan dari hadis Abu Hurairah, berita-berita gembira itu mulai terrealisasi di beberapa kawasan Arab yang telah diberi karunia oleh Allah berupa alat-alat untuk menggali sumber air di dalam gurun pasir. Di sana kita bisa lihat adanya inisiatif untuk mengalirkan air dari Sungai Euphrates ke Jazirah Arab. Saya membaca berita ini dari beberapa surat kabar lokal, yang mana hal itu mungkin akan menjadi kenyataan. Dan selang beberapa waktu gelap akan benar-benar terwujud dan bisa kita buktikan. Kutipan ini saya salin dari buku Silsilah Al-Hadis As-Sahihah wa Syai'un min Fiqha wa Fawaidah, edisi Indonesia, hadis sahih dan sekelumit kandungan hukumnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, halaman 17 hingga 24, dan CV Pustaka Mantik. Terjemahnya ya Teranda Saji Muhammad Qadirun. Selanjutnya referensi yang saya gunakan, berikut referensi yang saya gunakan. Referensi ya. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Silakan apabila ada kritik dan saran. Mohon. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah yang lemah dan masih dalam belajar mengerjakan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.